jangan lupa buat subscribe, like, share, dan komen. Dan jelas, ya. Jadi banyak disalah kaprah di tengah lapangan sehingga pengaduan itu akan berlangsung. Nah, langkah kita ke depan yang paling konkret adalah memberikan edukasi kepada teman-teman pekerja, buruh, dan mahasiswa bahwasanya kenapa mahasiswa karena mereka calon buruh juga sebagian ya. Bisa mungkin ada yang terkenal tapi sebagian besar calon buruh. Jadi kita akan memberikan calon buruh kepada buruhnya tentang edukasi apa hak dan kewajiban dia sebagai buruh dan bagaimana undang-undangnya, sehingga buruh-buruh ini tidak harus menggunakan serikat ke depannya, dia bisa membela diri sendiri. Nah, kita di sini sebagai serikat tidak akan memperalat buruh untuk menjadi alat massa kita, tapi kita bagaimana memberikan edukasi kepada mereka supaya dia bisa membela diri sendiri. Berarti edukasi itu sangat penting ya? Penting banget. Itu paling penting. Di antara yang lainnya pondasi utama adalah itu, edukasi. Karena kan kalau di luar sana kan masih banyak buruh-buruh yang mereka digerakkan masanya terus untuk bahan demo dan sebagainya. Apakah SBSI melihat itu bahwa mereka kurang edukasi? Ya, karena kalau saya melihat dari sisi saya melihatnya mudahnya terprovokasi itu karena kurangnya edukasi. Jadi kalau edukasinya kurang itu mudah saya edukasi. Nah, dari SBSI pun sering mengkritisi pemerintahan, tetapi ranah kita adalah mengkritisi sesuai kebijakan. Harapannya bisa diterima oleh pemerintahan. Tentunya langkah terakhir dari ekstrim buruh itu biasanya demo kan gitu ya. Nah, demo itu juga sah di mata hukum sebenarnya, tidak ada masalah. Yang tidak boleh kan anarkisnya. Nah, menggunakan cara-cara itulah edukasi yang paling penting bagi saya. Oke. Ya, audiens itu FKBB namanya, Forum Komunikasi Buruh Bersatu. Cuman waktu itu memang di sana ada SBSI-nya. Ya, SBSI sana memang banyak bertanya dan banyak menyampaikan pendapat. Nah, salah satunya adalah beberapa di media saya sampaikan itu gimana caranya, satu ya, THR harus dibayarkan. Dan itu hasilnya sudah keluar surat edaran menteri akhirnya. Terus yang kedua terkait masalah pengalihan teman-teman buruh terdampak itu dari dana APBD. Nah, kemarin informasinya berat dari DPRD, cuman saya lihat beberapa kasus terakhir ini kok tiba-tiba ada muncul dana IS mau dijadikan sebaran buat dana terdampak COVID. Itu juga mungkin juga bantuan dari DPRD juga menyampaikan kepada pemerintah ya. Terusnya lagi pengawasan terhadap perusahaan dari Disnaker, itu saya minta sama Disnaker kemarin pas di depan DPRD, dan itu juga sudah dilakukan. Sekarang per hari ini sudah banyak dilakukan pengawasan oleh Disnaker terkait masalah PHK dirumahkan. Asalkan satu aja intinya, sebenarnya yang penting itu peran buruh itu aktif untuk melaporkan. Cuman biasanya buruh-buruh kita itu punya rasa ketakutan, dia pikir kalau melapor ke serikat itu pasti frontal dan bakal dipecat. Justru malah kebalik, kalau buruh-buruh itu berserikat malah perusahaan yang khawatir. Itu yang harus dicamkan, khawatir. Berserikat itu bukan berarti kita harus frontal, tapi berserikat itu kita bahwasannya kita bersama-sama untuk mempelajari, mengedukasi teman-teman agar lebih paham dengan ketenagakerjaan. Nah, ketika dia paham, dia tidak mudah dibohongi oleh perusahaan-perusahaan yang notabene suka membohongi karyawannya, tidak semuanya ya gitu. Nah, itu, dan dia tidak dibohongi dengan kontrak-kontrak kerja yang palsu. Dan kasus hari ini banyak perusahaan yang ngadu ke kita itu tidak ada kontrak kerjanya. Nah, terus ketika dia tidak punya kontrak kerja, dia di PHK, itu sepihak dan dia betul-betul menang mutlak itu perusahaannya. Tapi tidak khawatir karena kita akan bisa tuntut balik gitu orang tersebut. Dan hari ini sudah ada 500-an orang lebih itu meminta untuk SBSI memperjuangkan PHK tadi sama THR mereka, sama masalah-masalah dalam perusahaan yang terkait tenaga kerjaan. Nah, kenapa SBSI sekarang itu lebih dekat dengan Disnaker? Bukan kita menjadi adik pemerintahan, tapi kita itu punya izin resmi dari Kesbangpol. Serikat yang izin resmi ya SBSI. Nah, itu yang menyatakan dari Kesbangpol.
itu sudah ada izin resmi dari Kesbangpol, surat keterangan terdaftar itu sudah dari Kesbangpol. Dan terus kenapa kita sekarang ini berani bangun posko 12 titik di DIY di Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman, Kota dan semua kabupaten? Ya karena kita sudah mendapatkan izin resmi juga dari Snaker. Jadi seharusnya kalau mau beli barang yang makanan yang halal harus ada MUI ya dong, harus ada logo MUI. Nah, SBSI itu sudah punya surat resmi bahwasannya kita sudah mengajukan permohonan izin buat posko dan sudah disetujui dan disambut baik oleh Disnaker. Itu terkait pengaduan tenaga kerja maupun prakerja. Nah itu yang sudah kita lakukan. Kira seperti itu, Mas Jen. Lalu nanti harapannya nih dari SBSI untuk teman-teman buruh di luar sana apa aja, Pak? Di luar apa nih? Kan masih banyak nih buruh-buruh yang belum tahu, belum bisa mengakses SBSI nih, atau bahkan mereka yang takut melaporkan. Ya, Nah apa? Kalau saya sih nggak terlalu berpikir ya. Jadi jangan terus buruh itu harus lapor SBSI, itu nggak juga. Jadi SBSI itu nggak pengen memperdaya atau memperalat buruh itu untuk menaikkan nama SBSI, nggak begitu. Siapapun, bagaimanapun buruh itu melapor mau ke serikat pekerja lain itu silakan, tidak ada masalah. Yang penting buruh itu teredukasi, dia punya bisa mandiri, bisa mengerti hak kewajibannya. Nah, kalaupun dengan SBSI ya bagus, kita akan memberikan hal-hal terbaik buat mereka. Dan SBSI tidak sedikit pun ditarik bayaran. Jadi emang kita bukan serikat yang nyari duit iuran, enggak. Kita serikat yang peduli sama buruh. Buruh itu nggak perlu bayar sama kita. Dan itu emang sudah haknya begitu. Jadi harus secara hatinya nggak boleh bayar tuh. Jadi harapan depannya edukasi dilancarkan kepada teman-teman buruh yang tidak mengetahui, dan diberikan edukasi kepada mereka kalau ngelapor itu bukan salah, tapi bagaimana kita memperbaiki yang baik. Itu juga. Lalu hotline yang bisa dihubungi untuk SBSI, alamat poskonya di mana? Jalan Sunan Ampel 3, nomor 3, Jaban, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman. Depannya yaitu di Jalan Damai, depannya Keringkrong. Oke, itu kira-kira. Baik Pak Dhani, terima kasih atas waktunya. Semoga sharing kali ini bermanfaat untuk teman-teman buruh di DIY.